dia berhubung diperintah oleh Allah kepada binatang punau untuk pajuk saripati buang setiap buah-buahan, maka yang dipajuk di punau atas dasar perintah Allah. Yang dicari di punau adalah buang segala pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil muhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل المؤمن لكمثل النحلة akalat thayyiban wa wada'at thayyiban wa waqa'at falam tuksir wa lam tuksir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim. Yang kami muliakan kepada Abu Imam Najar Masjid, yang kami muliakan kepada Badan Kemakmuran Masjid, yang kami muliakan kepada abu-abu dan seluruh kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang singkatnya, mari sebelum kita mau dalam membaca penutup khutbah sihat wadai tanya pergunakan untuk tanya ulang kaji kembali tentang nasihat-nasihat agama yang mudah-mudahan bermanfaat pada pribadi ulun yang menyampaikan dan juga bermanfaat bagi hadirin sekalian. Maka pada kesempatan kali ini khatib akan mengangkat satu tema khutbah, jadilah seperti lebah madu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Paru-paru macam binatang yang disebutkan dalam Al-Quran, bahkan ada di antaranya yang dijadikan sebagai nama surah dalam Al-Quran. Di antara binatang tersebut yaitu an-nahlun, lebah, atau bahasa katanya punau. Yang binatang punaunya hebat sehingga namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Banyak kehebatan binatang lebah sehingga oleh Rasulullah mengumpamakan ketanya orang beriman dengan binatang lebah tersebut. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Inna mathalal mu'min la kamathalin nahlah." Bahwa sungguh perumpamaan orang beriman itu seperti binatang lebah. Nabi ini bukan bertanya orang beriman laksana punau. Rehna ketanya orang mukmin lagi binatang punau.
Pertama, karakter binatang lebah yaitu akalat thayyibah. Binatang lebah tersebut senantiasa memakan yang baik-baik. Hantam takadar unau ipaju bagi. Hana pernah takadar binatang unau ipaju darah. Hana tam takadar binatang unau ipaju kotoran-kotoran. Yang diincar oleh binatang lebah adalah saripati bunga. Nyan makanan lebah, maka dia akalat thayyibah. Selalu yang dia makan itu yang baik-baik. Pakan teman binatang punaunya selalu yang dimakan thayyibah, makanan yang dekat. Nyo jawabannya karena binatang lebah itu tunduk terhadap perintah Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Summa kuli min kulli samawat." Wahai bunau, makanlah dari setiap saripati buah-buahan. Dia berhubung perintah dari Allah kepada binatang punau untuk pajuk saripati buang setiap buah-buahan, maka yang dipajuk di punau atas dasar perintah Allah. Yang dicari di punau adalah buang segala bokaya. Bokayanya mamin, bokayanya fit. Yang jelas punau selalu yang pajuk adalah saripati buang. Menang katanya orang beriman. Orang yang beriman, nyo selalu yang dia makan adalah yang thayyiban halalan, yang god lagi halal. Pakat karena menang perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makan olehmu daripada yang baik-baik apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu. Maka katanya orang beriman dalam hidup hendak paju sesuatu, yakin sesuatu tersebut harum. Maka orang yang betul-betul iman mandu paju pun bakal karena punya harum. Orang yang beriman hendak paju sesuatu yang memberi mudarat kepada jiwanya, maka orang yang benar-benar beriman wujud arah. Orang yang beriman wujud satu-satu bakar karenanya mudarat. Katanya orang beriman lagi unau yang dipajuk selalu yang baik. Begitu pula katanya orang beriman yang dipajuk adalah halal dan thayyibah. Munan nafkah yang tamidah. Han tamidah nafkah dengan jalan yang harum. Pakon karena yang diridhoi oleh Allah kepada orang beriman, minta nafkah dengan cara yang halal. Yang pertama, karakter lebah, yaitu akalat thayyibah, senantiasa lebah yang memakan yang baik-baik. Kemudian dalam hadis yang kedua, karakter lebah yang mesti katanya ikut atau terdokan, yakni wawah thayyibah. Lebah selalu menghasilkan yang baik. Lebih pajuh yang god, binatang punau selalu melahirkan, mengeluarkan yang baik. Putra yang god yang dipelani, yang dikebit oleh binatang lebah, yoga sama-sama tamaduni, yaitu madu. Duk nagot madu. Dalam Al-Quran dan dinyatakan oleh Allah akan kelebihan madu itu syifa'un linnas. Yang madu yang dikebit di binatang lebah menjadi obat bagi kita manusia. Artinya yang dihasilkan oleh binatang lebah itu sesuatu yang
yang bermanfaat. Menang katanya ulun beriman. Udip katanya udip berbawa manfaat kepada makhluk yang lain, terutama sekali kepada sesama umat manusia. Maka dalam hadis Nabi pun khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik daripada kalian adalah kamu yang banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Lagi guna menghasilkan yang baik, menang katanya untuk beriman. Tutur yang dapat bermanfaat kepada orang lain, buat yang dapat bermanfaat kepada orang lain. Sabar lagi binatang lebah. Yang boleh karakter lebah yang patut katanya tiru, yaitu wawaqa'an falam tuksir. Pat mandang lebah ida dihinggap buk ibugat kubu yang walau ida binatang kuno baca berkaya yang laku sekalipun, yang namun jangankan cabur kayanya pada luka. Ibugat kubu kuno baca berkaya walau cabur kayanya rapuh, yang namun di saat kunonya dimina pada tempatnya, tempat tersebut tidak melukai. Nyambat besar yang diubah di binatang kuno bangsa tempat yang pernah dihinggapi. Menang katanya orang yang beriman yang diulang agama. Pat mandal katanya takdir, hendaknya selalu tak ubah kesan yang baru. Jadi katanya pada Daudi dalam kampung, dipikir dia orang kampung kamati, nyambah nenuri dalam kampung. Atau sebaliknya berat doi di kotor, yogo nyandila. Ibadah selalu katanya diubah kesan yang baru. Bet melukai akan ulang. Kemudian yang kedua, karakter lebah yang sangat perlu kita ikuti, yakni binatang lebahnya selalu hinggap pada tempat-tempat yang baru. Hantam pernah tarumpok binatang kuno bah gombrong. Hantam pernah dakalan binatang kuno bah wesing. Hantam dakalan tarumpok binatang kunonyo bah tempat-tempat yang menjijikkan. Yang le dakalan binatang kunonyo hingga bah tempat-tempat yang baik, yang di bah kebun-kebun rumah. Mananya pula binatang lebah selalu dalam hidupnya mencari tempat-tempat yang baik. Menang katanya untuk beriman. Lam kulit katanya yang beliau cari, yang beliau minta adalah tempat-tempat yang diridai oleh Allah. Temanda tempat bagi katanya untuk beriman yang paling baik lakunya mana lagi? Masjid. Pegali Nabi dalam sabawani khairul biqa'i fid dunya masajiduha. Segala tempat lagunya itulah masjid-masjid. Wa syarrul biqa'i fid dunya aswaquha. Seburuk-buruk tempat lagunya adalah pasar-pasar tempat keramaian. Sedangkan tempat dengan yang paling lagunya itulah masjid. Alhamdulillah. Katanya kalau kita bangun satu masjid yang demikian cepat, demikian indah dan megah, maka hendaknya masjid nyobek lindanya tak berami rumah-rumah. Karena masjidnya adalah tempat yang god, maka mari lindanya tak umat hati dengan masjid rumah Allahnya. Wujud katanya sebagai urang yang memakmurkan rumah Allah. Kemudian orang yang beriman adalah orang yang umpamakan oleh Rasulullah lakai binatang kuno. Binatang kuno selalu yang diincar tempat-tempat yang berunang katanya beriman.
tempat yang kita cari lalunya. Itulah majlis-majlis ilmu. Itulah majlis-majlis zikir. Pakar yang turun surga. Idza maratu bil yamil jannah fartamu. Bila kamu melewati kubur surga, maka singgah. Nabi nak kemak sahabat, wahai para sahabat tu, bila kata terlewati sebuah tempat, tempatnya nak kubur surga, fartamu maka singgah olehmu akan kubur surga tersebut. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, putra kubur surganya ya Rasulullah? Halaqatul ilmu. Halaqah ilmu. Majlis ilmu. La hadilain majlis zikir. Sama dengan manduah. Majlis zikir dan majlis ilmu. Itulah kubur surga. Yang kita cari di dalam dunia. Baik punya dalam masjid, hanjaga semayang kadang-kadang turun tidak kalian. Elektrik dan zikir muslimat hego hantar template yang bantu tada kita dalam masjid. Tapi menyebab tempat-tempat yang lain ada musim kita nyota balik. Apalagi kita nyoba terlaksanakan pada puasa. Menang sendiri bab majlis ilmu menyawarkan hanagala, majlis zikir hanagala inomari tak galak do bab majlis zikir tak galak do dah hadiri dan asal majlis ilmu di mana saja. Karena nyangkut amalan yang sangat bermanfaat kepada kita di saat kita tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Bertanya guru beriman pegawai Nabi laksana binatang lebah. Karakter lebah banyak sekali, di antaranya macam karakter lebah yang mestinya kita teruturi, kita ikuti agar kita benar-benar menjadi orang yang beriman. Pertama, lebah selalu memakan yang baik. Menang kita dah hidup. Hendaknya beru kita dapat yang harum, beru dapat pada keluarga dengan apa yang harum. Bahkan karena bila kita dapat yang harum, dapat kepada keluarga yang harum, maka dengan kita tanpa sadari mungkin kita kata iringi keluarga kita kepada neraka. Karena kali Nabi pululah min nabatan haram fatan wagabin. Setiap daging yang tumbuh berdasarkan yang haram, maka neraka lebih layak bagi sepupunya daging tersebut. Karakter yang kedua, lebah selalu menghasilkan yang baik. Menang kita yang beriman, udip kita yang boleh memberi manfaat kepada umat manusia dan kepada makhluk Allah yang lain. Yang ketiga, dimanapun hidup binatang lebah, dia tidak pernah melukai. Lebah tersebut selalu meninggalkan kesan yang baik. Menang kita yang dapat bermasyarakat, hendaknya yang takubah bahawa dia yang dapat kepada Allah kesan-kesan yang baik kepada ulama yang hidup. Yang kedua, lebah selalu mencari tempat-tempat yang baik. Menang kita yang dapat yang akan mencari tempat-tempat yang diberi oleh Allah, masjid, majlis ilmu dan majlis zikir, sehingga menyenangkannya dalam sisa hidup kita akan menjadi yang bahagia. Bahagia berpandangan Allah, bahagia berpandangan Rasulullah. Tak pasti kita akan menjadi orang yang mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang dapat kita sampaikan. Lebih dari guru pada kemah, jidau kita yang tamam dalam membaca khutbah untuk perhatikan pada silap. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul karimul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu
أهل الفضل والإرفان. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وسارعوا إلى مغفرته والرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الإخوان الكرام عليكم بتقوى الله لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا